Ibu, ini satu lagi ya. Ayo, taruh sini. Aduh. Ya. Gimana nih, Bu? Waduh. Gak apa-apa. Udah, gak apa-apa. Ya, hampir saya masuk ke ayam panggang. Nggak apa-apa nih, Bu. Ya, gak apa-apa. Banyak stop. Wah, jadi nggak enak nih. Belum-belum udah mecahin kuali. Padahal di warung ayam Mbok Cimplek, kuali adalah kunci. Bukan sekedar hiasan kuno, kuali tanah liat ternyata jadi alat pemanggang ayam khas Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti apa kisahnya? Bagi yang pernah berkunjung ke Kabupaten Karanganyar, salah satu menu yang paling diburu adalah ayam panggang bumi Intan Pari. Salah satunya bisa ditemukan di warung Mbok Cimplek yang berlokasi di Jalan Raya Ngadirojo. Salah satu yang membuat ayam panggang Karanganyar berbeda adalah alih-alih membakar ayam langsung di atas arang, rata-rata warung justru memakai kuali sebagai penghantar panas. Ini Bu pakai teknik begini tuh sebenarnya gimana sih Bu konsepnya, Bu? Kok ayamnya malah nggak bersentuhan sama api? Enggak, Mas. Ini kan untuk dari atas kan biar lemaknya biar turun. Ini toh kan digarangin biar turun lemaknya. Dan ternyata di dalam si kuali ada besi lagi ya. Itu namanya sarangan. Sarangan. Oke. Jadi biar dia gantung si minyak ayamnya Iya, tuh turun. jadi lemaknya bisa turun. Meski tak pernah diketahui asal-usulnya, banyak yang menyebut cara memanggang dengan kuali telah muncul sejak tahun 50-an. Metode ini tersebar di Kota Magelang, Wonogiri, sampai Surakarta, Jawa Tengah. Dengan memanggang di atas kuali dan tungku kayu bakar, akan tercipta aroma smoky yang berbeda dengan panggangan arang. Otomatis kalau ini langsung masuk kan otomatis gosong, Mas. Oh, Iya toh? gosong tapi nggak mateng. Nggak mateng. Kalau dari segi tanahnya kan tenak yang gini. Dari segi rasanya juga beda. Biasanya, ayam dipanggang setengah matang terlebih dahulu tanpa memakai bumbu apapun. Pemanggangan awal hanya bertujuan untuk memadatkan daging agar bumbu ungkep mudah meresap nantinya. Kalau untuk ayam bakar itu kan cenderung dari rasa pun beda. Kan cenderung kecap. Rasa kecap. Oke. Kalau untuk ayam panggang sama sekali nggak pakai kecap. Ibu nggak pakai kecap? Enggak sama sekali. Kenapa? Emang nggak bumbunya nggak Pak. Emang Oh. sudah ciri khasnya bumbu panggang beda, nggak pakai. Beda sendiri. Nah, Kalau dikasih kecap nanti bumbunya gimana tuh? Rusak atau? rusak, nggak salah rasa. Salah rasa malah. Salah rasa. Baru setelah itu, ayam panggang diungkep dalam racikan bumbu selama kurang lebih 30 menit. Ayam kemudian dipanggang 2 kali, masing-masing untuk mematangkan ayam dan untuk menghangatkan sebelum disajikan. Bu Marni, ini kok saya pikir kan tadinya sudah matang, kan udah dipanggang ya, kok Iya. masih dimasak lagi? Sebenarnya prosesnya berapa lama sih Bu? Ini kan prosesnya 3 kali Mas, ini kan baru awal. 3 kali? Ini baru pertama toh. Nanti masuk sini diungkep sampai empuk. Nanti kalau mau disajikan masih dipanggang lagi. Panggang lagi. Jadi 3 kali proses. 3 kali proses. Iya. Untuk menjaga kualitas rasa panggangan, penjual biasanya akan mengganti kuali setiap 2 hari sekali. Kuali yang terlalu sering terbakar biasanya akan rapuh dan menyisakan banyak rasa tanah pada masakan. Begitu pentingnya kuali tanah, biasanya penjual tak segan untuk libur berjualan jika memang benar-benar tidak ada stok kuali di warungnya. Selain kuali dan anglo, pedagang ayam panggang Karanganyar juga selalu memakai ayam kampung sebagai bahan utamanya. Warung Mbok Cimplek sendiri bisa menghabiskan 300 ayam setiap harinya, bahkan lebih jika di akhir pekan. Iya. Kenapa Ibu kok produknya ini kok dipilihnya ayam kampung? Memang kan dari ibu dulu udah pakai ayam kampung Mas. Ibu itu Mbok Mbok Cimplek. Mbok Cimpleknya, oh Iya. itu dari sana. Dari pakai ayam. pertama pakai ayam kampung. Kata Ibu kenapa tuh kok harus pakai ayam kampung? Ya beda sih rasa, dari segi rasa, dari kualitas atau apa ya tetap beda lah. Cocok Mas, lebih cocok. Soalnya kalau ayam potong itu cara masaknya juga sulit gitu. Terus dari segi rasa juga beda. Tetap enakan yang Jawa. Unggul yang ini, unggul ayam yang ini kampung. ayam. Dan untuk melebarkan ayam dalam posisi panggang, Marni biasa memakai sujen atau sebilah bambu kecil yang diruncingkan. Dengan teknik sederhana, bagian kaki, sayap, kepala sampai paha bisa terkait secara sempurna.
Fungsinya sebenarnya biar apa sih Bu kok disujenin kayak gini? Ya nanti kalau digarang kan biar matangnya merata Mas. Jadi kita bolak-balik bisa, misalnya nggak disujen kan kayak gini toh, misalnya kayak gini. Nih misalnya saya utuh-utuh gini, saya taruh gini. Nah kan nggak otomatis nggak matang. Nggak matang. Kalau gini kan bisa dibolak-balik, nanti bisa matang. Untuk segi pemasakan juga lebih enak. Tuh. Dengan konsep dapur terbuka yang sangat tradisional, pembeli juga dapat menyaksikan proses memasak ayam panggang secara langsung. Sebuah pemandangan yang membuat santapan ayam panggang semakin lezat paripurna. Kalau dari ayam panggang ini tuh beda dari ayam panggang yang lainnya. Karena saya biasanya makan ayam panggang itu dimasaknya dengan kompor ya. Ini benar-benar tradisional banget, dimasak dengan tungku, dikuali gitu dengan angklung. Dan rasanya lebih mengena, lebih mendalam, lebih sampai ke dalam-dalam, lebih nikmat. Masih penasaran dengan keajaiban kuali tanah pelezat ayam panggang? Kami mendatangi sentra pembuatan kuali tanah liat di Desa Jatiroto, Wonogiri. Sutar yang sudah lebih dari setengah abad menekuni pembuatan gerabah, biasa mendapatkan tanah liat dari sawah sekitar. Cara nyarinya gimana biar dapat lempung asli? Gali. Digali terus ambil sing dalam. Yang paling dalam. Iya. Ciri-cirinya beda warna atau apa? Kan sing di atas merah. Ada batunya. Niku sing nggak ada batunya. Sutar hanya butuh waktu kurang dari 5 menit untuk membentuk tanah liat menjadi bentuk kuali atau gerabah lainnya. Kuali dijemur, kemudian diobor dan terakhir dibakar selama 1 jam. Dalam sehari, pria 70 tahun ini bisa membuat lebih dari 100 buah gerabah. Berdasar catatan sejarah, penggunaan bahan gerabah sebagai alat masak bukanlah inovasi baru. Kuali bahkan telah dipakai sejak ribuan tahun silam. Salah satu kunci kuali bisa bertahan adalah karena teksturnya yang memiliki pori-pori yang memungkinkan sirkulasi udara terjadi. Gerabah tadi itu bisa menembus ke masakan itu secara cepat sehingga bumbu itu bisa masuk di dalamnya itu, sehingga akan lebih enak dan juga bahasanya Jawa itu lebih rumasuk itu lebih ya resep gitu ya. Nah, secara estetik memang itu ya indah akhirnya gitu. Buat saya, wah jangan lupa ada. Tak sekedar menjual ayam panggang dengan kualitas premium semata, warung ayam panggang khas Karanganyar juga menawarkan sensasi makan ala rumahan yang membebaskan para pembelinya untuk bisa makan di area dapur dan halaman rumah. Dari situlah suasana alami dan cita rasa klasik berpadu sempurna menciptakan sensasi kuliner yang istimewa.